الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. وتجب الكفارة على الرجل بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع عاصم به بسبب الصوم فلا كفارة على المرأة ولا على ناس ولا على مفسد غير رمضان ولو بغير الجماع كأكل وإنزال المني عن مباشرة أو عن استمناء ولا على من جنى الليل فبنى النهار أو ظن غروب الشمس فبنى خلافه ولا على مسافر أفطر بالزنا متراخصا وتجب الكفارة على الرجل أدركه الفجر مجمعا فاستدام عالما بالتحريم. Wajib bayar kafarat bila puasa itu kita rusak oleh laki-laki. Wa tajibu kafaratu 'ala ar-rajuli bi ifsadi yaumi yaumin min ramadana bi jima'in. Wajib kata beliau kita itu bayar kafarat, bayar tebusan bahasa kita itulah kalau merusak itu puasa dengan sebab berhubungan intim. Tahu je puasa yalah. Ada tahan lagi guru hanya habis kawin ulun je. Nah, ini bayar ini kafarat. Kalau sengaja melakukannya, bayar kafaratnya. Kafaratnya apa? Kena ulun padahkan. Kafaratnya bayar kalau kita itu berhubungan intim dengan sebab apa? Bulan Ramadan. Bulannya bulan Ramadan. Mun bulan lain kada bayar kafarat. Ini bulan Ramadan yang bayarlah. Ulun guru puasa sunat Senin Kamis ya bagawi itu bayarlah kafarat. Kada batal aja puasanya. Bijima'in asima bihi bisababi saum. Yang berjima itu dosa, artinya sengaja melakukannya. Ini ada melakukan itu kada dosa lah. Seperti misalnya orang itu musafir, itu kada dihukum makan dosa. Kenapa? Karena boleh dia berbuka. Ini nang kada boleh berbuka, itu berdosa berarti membatalkan puasa. Tapi kada boleh berbuka di waktu itu. Kalau orang musafir kan boleh. Inilah itu berdosa berarti. Bisababi saumi dengan sebab saum, dengan sebab puasa. Jadi kalau kita berhubungan intim di bulan puasa itu siangnya, itu sidin bayar kafarat. Fala kafarata 'alal mar'ati dan tidak bayar kafarat atas itu perempuan laki-lakinya jenang puasa. Karena itu bayar kafaratnya itu puasa di antaranya lah 2 bulan berturut-turut. Wala 'ala nasin dan seandainya dia itu lupa dalam keadaan puasa tadi lupa lalu berhubungan. Nah, itu kada bayar kafarat. Lu lupaan naik guru dia misalnya. Kada bisa lu lupaan. Pada lupa ya lah kada bisa. Wah, itu kada bayar kafarat jadi sidin. Amunnya lupa misalnya atau orang tadi kada tahunya jahil. Hanya masuk Islam misalnya. Nah, itu kada lupa, jahil lah. Itu. Wala ala mufsidin dan tidak juga bayar kafarat itu jarsidin atas orang yang merusak puasa tetapi bukan bulan Ramadan, gairah Ramadana, bukan bulan Ramadan. Nah, itu misalnya bayar qadaan. Melakukan lagi bayar qadaan tetapi kada di bulan puasa atau puasa najar, kada wajib kafarat. Yang kafarat itu cuma di bulan puasa melakukannya dan puasa Ramadan. Walau bigairi jima sekalipun selain daripada jima ka akli seperti makan. Itu tidak perlu bayar kafarat. Orang makan itu bayar qadaan aja nanti batal puasanya. Wa inzalil mani dan keluar mani. Nah, itulah artinya kada berhubungan tapi keluar, kada bayar kafarat. Baik itu keluarnya disengaja ataupun dalam keadaan mimpi, kada apa-apa. Amun sengaja batal sembahyang.
Sengaja tuh nah batal sembahyang ya. Mun sembahyang bujurai batal keluar mani, sembahyang batal sembahyangnya, tapi wudunya kada batal. Nyatakanlah sembahyang tuh pian keluar mani itu sambat ulun maksudnya lah. Ini kalau ulun ulang-ulang ulun ini karena DM lah sekali aja ulun nyambet tangannya. Kadang ulun diblokir orang kalau karena menyambet beberapa kali itu kalimat itu. Alah bila kita tuh sembahyang keluar itu air seni tadi itu nah, kada batal sembahyangnya. Wudunya kada batal. Kalau sembahyangnya batal. Tapi mandi wajib. Sama semalam itu puasa, guring temimpi, mimpi berhubungan keluar itu batal lah puasanya, kada batal puasanya. Nah itu kada batal tuh puasa, tapi wajib mandinya tuh nama wajib. Nah pian misalnya menggaru, nah senjata digaru karena gatal, lalu keluarnya tuh batal lah puasanya, kada batal. Tapi mun beristilah cara menggaru gatal kada apa kada diulah-ulah keluar itu batal hukumnya. Tapi karena ada penyakit di garupian misalnya kada batal. Ah itu bedanya pulang lah. Bedanya dicari-cari ya guru supaya gatal aja. Nah itu baulah-ulah ngarannya adalah kal akli wa injalil mani'an mubasaratin daripada bersentuhan. Bersentuhan itu boleh jadi bersentuhan itu macam-macam lah. Bersentuhan artinya beragapan dengan bini di bulan puasa. Bila inya balapik kada batal. Keluar tuh bila balapik kada batal. Walaupun bersahwat. Tetapi kalau inya kada balapik keluar batal hukumnya. Walaupun kada bersahwat pulang. Nah, perbedaannya antara lapik dan tidak lapik. Nah, itulah perbedaannya. Awan istimnain atau daripada bersedap-sedap. Nah bersedap-sedap tadi sama tuh hukumnya. Bersedap-sedap tadi bermesraankah dengan bini, atau kita tuh mengeluarkan itu tadi itu dengan sengaja tuh kada bayar kafarat kita, batal aja puasanya. Nah semalam belum kisahkan mun orang tuh misalnya ampun maaf lah kalau dalam fikih kan seperti itulah. Kita ini beciuman misalnya sama-sama beciuman bersahwat lalu keluar tuh batal. Bila ini berciuman, habis berciuman berpisah, tapi ini, nah, senjata tegang, habis sudah berciuman, tapi senjata tegang, lalu keluar batal. Itu bedanya. Munnya lawas bang, kada batal. Itu bedanya. Banyak masalah fikih ini diingatkan hibak kepala. Tapi kayak itulah kita belajar yang umum aja. Artinya kada yang rata banyak. Kalau ilmu fikih ini biar seumur hidup kita belajar kada habis ilmu fikih ini. Seumur hidup. Ulun ini dari sini sampai ke Nangabulik itu puluhan tahun dah fikih ini. Puluhan tahun kada habis-habisnya dan berbeda-beda masalahnya. Ini kitab sebiji. Yang ini nah bisa jadi 10 biji. Jadinya tuh penjelasannya. Jadi kada habis kita menjelaskan, sedang ini aja kita 2 tahunan dah. Belum habis-habis lagi. Makanya kalau belajar fikih ini luas, tapi semakin banyak kita belajar fikih, semakin banyak kitab fikih yang kita pelajari, itu semakin longgar hukum itu semakin banyak. Makin banyak hukum itu kita dapat. Ini kada boleh, ini boleh, ini kada boleh, ini boleh. Tentu ada pertimbangannya. Pertimbangannya ada penjelasannya boleh itu seperti apa bolehnya. Ini adalah wala alaman jannal laila fabana nahara. Misalnya orang itu berhubungan intim, dikiranya masih malam, ternyata siang, itu kada bayar kafarat juga. Semalam itu amun kita berhubungan intim lalu orang imsak jurang. Itu wajib dilepaskan senjata rudal itu kada boleh lagi diteruskan. Harus dilepaskan. Kalau diteruskan tanggung ya menyahotilah. Nah tuh batal tuh bayar kafarat tuh. Tetapi misalnya di kampung kadada mik kadada apa kadada dikira malam masih, lalu dia berhubungan suami istri tadi, habis berhubungan buka jendela tarang. Nah kayak apa umpamanya ini tarang tadi itu kada bayar kafarat. Amun nyata dibuka jendela tarang orang kadadaan kayak apa umpamanya aja. Itu berhubungan, nah itu bayar kafarat hukumnya. Menyangka malam ternyata siang, prasangkanya memang asalnya malam, maka itulah tidak bayar kafarat. Adalah aujana guruba samsi pabana khilafuhu, atau orang ini menyangka sudah malam, kadep harinya, dikiranya sudah berbukanya nih, lalu berhubungan.
Nah kayak inilah ulun memandahkan ini boleh lah. Tapi mudah kada dituruti kada bapak juga inilah. Misalnya maghrib itulah maghrib. Ini karena berhubungan dengan ini maghrib. Ujar kaum, waktu berbuka puasa telah tiba. Nah, misalnya waktu berbuka puasa telah tiba. Buka tu tudung nasi, kadada nasi. Yalah, lihati banyu kadada. Kadada wadai, kadada apa, kada berbuka dengan apa? Mamanya berbuka dengan apa? Ujar mamanya berbuka dengan yang ada nih, orang berbukanya. Artinya wadai apam nang ada ni yang dimakan. Namanya aja ke kamar anak tahu wadai apamnya aja. Nak nanti tipis kan nan tabal aja. Nah lah, nah berbuka dengan itu boleh lah. Boleh, jangan ada apa-apa pian. Kita apa karena waktunya sudah berbuka. Iyalah. Nah itu bayar kafarat lah, kada bayar kafarat pian. Kada bayar kafarat. Kenapa? Karena itu dibuliakan. Nah itu. Begitu juga tadi menyangka sudah malam, kada ada orang. Kada ingat berbuka, dikira sudah isya, ternyata muru harinya. Hantamai, nah kada bayar itu kafarat. Ternyata belum berbuka. Nah, belum buka lagi, itu kada bayar kafarat. Artinya apa? Kada tahu kita tadi, disangka malam ternyata kada. Aujana guruba samsi pabana khilafuhu wala ala musafirin aftara bizina. Orang yang musafir jadi sidin. Musafir yang dua marhalah, ingatkanlah musafir itu yang boleh berbuka itu dua marhalah perjalanan. Dua marhalah itu 100 km ke Pangkalambun. 100 km ke Pangkalambun. Itu boleh berbuka dengan syarat lah bila ke Pangkalambun itu boleh berbuka kayak ini. Perjalanannya itu di malam sebelum fajar. Ingat kan? Perjalanannya belum fajar, itu boleh berbuka. Ya. Perjalanan ini lah jam 4 subuh, belum timbul matahari, itu boleh pian berbuka puasa. Maksudnya dibolehkan tetap bayar keadaan. Kalau jam 8 tulaknya, maka ada boleh berbuka pian. Kecuali pian itu sangat haus, sangat lapar, boleh berbuka. Dasar niat berbuka juga sudah. Hanya sebelah kampung di SP ini udah nak memikirkan nang banyu teh es sudah. Nah itu memang niat berbuka namanya. Nah inilah boleh itu seperti itulah. Sebelum fajar dia berangkat. Itu seperti disebutkan di dalam kitab Minhajul Qawim. Artinya kalau orang itu boleh berbuka itu perjalanannya dua marhalah lah. Yang kedua tidak maksiat. Tidak maksiat perjalanannya untuk mencuri, merampok, berzina. Itu perjalanan. Nah orang ini boleh berbuka puasa. Wala ala musafirin aftara bizina. Ternyata yang berbuka ini kadang ada bukaan selain daripada singgah di warung jeblay. Ini maaf berjalan. Artinya di kitab seperti itu kayak apa nah? Wala dan kada bayar kafarat atas orang yang musafir bukanya itu dengan berzina. Kada bayar kafaratnya. Artinya kada ada pembukaan pada ini dibukakan. Nah, itu bayar berzinaanya buka puasanya. Kada minum panta kada. Kada minum macam-macam kada. Nah, itu berbukanya bayar kafarat lah. Tidak bayar kafarat ajar sidin orang tadi itu. Karena apa? Karena niatnya mutarakhisan, mengambil ringkas, tidak ada lagi. Mengambil ringkas saja, ngalih mencari makanan kadada. Wah, makan yang ada ini aja sudah aja. Bayar kafarat kah? Tidak bayar kafarat. Di dalam kitab ini disebutkan walaupun dia itu tidak meniatakan mutarakhisan. Arti mutarakhisan itu artinya mengambil ringkas. Bah, aku berbuka dengan ini aja boleh juga berbuka aja. Nah, itu kada bayar kafarat. Nah, itulah. Wa tajibul kafaratu ala rajulin adrakal fajra mujama'an fa bi istidami aliman bitahrimi. Wajib bayar kafarat itu atas laki-laki. Bayar kafarat puasa itu atas laki-laki yang menemui ia akan fajar, timbul matahari, dalam hal keadaannya masih berhubungan intim. Berhubungan intim dengan bininya, ditarusakannya. Ya jadi ulun tadi kaum. Biar kaum imsak ya, tanggung ya nyala. Nah itu ngalang-ngalang mam ya. Misalnya bistidami aliman bitahrimi. Dengan inya itu menerusakan, itu berjima tadi, berhubungan tadi dengan mengetahui bahwasanya itu adalah haram hukumnya. Jadi mun orang itu kada tahu, kada bapak, kada bayar kafarat. Ulun gue kada tahu pang pada boleh aja masih ulun kira kadep aja masih. Artinya bila masih asam malam aja ulun ini. Nah itu kada bayar kafaratnya. Yang bayar kafarat itu tahu lah. Makanya semalam itu batal, semalam itu apabila orang itu tahu, kada jahil orang itu atau lupa, itu kada apa-apa hukumnya.
Nah, itu ditarusakan batal hukumnya Sidin. Sama aja dengan makan. Bila jar kaum imsak itu jangan ditarusakan makan. Mun imsak tuh masih boleh kita makan lah, imsak tuh masih boleh. Yang kada boleh itu ajan, dikatakan bila ajan. Tapi Imam Syafi'i bila imsak tuh sudah kada boleh. Supaya kita itu membersih mulut nyaman. Membersih muntung nyaman kita itu. Mandi sama. Itulah berdahulu daripada imsak itu, mandinya tadi itu. Wal kafaratu, dan bermula kafaratnya itu kata beliau adalah idku raqabatin mu'minatin musalimatin amin aibin yakhilu bil amali wal qasbi. Sekarang ini tidak ada lagi lah, yaitu kafaratnya yang pertama adalah membebaskan budak perempuan yang ujar Sidin yang selamat, yang kada cedera daripada sesuatu yang di waktu dia bekerja ataupun dia berusaha. Artinya kalau kita andak di toko, dia itu bukan orang yang buta sehingga dia itu kawa bertransaksi dengan orang, atau yang bisu, kada bisa. Nah, baiknya berusaha ataupun di sini bekerja dengan kita. Tidak ada hebatnya budak yang murni lah, bersih, sehat bahasanya itu. Nah, itu sekarang kan tidak ada lagi budak. Nah, itulah, jadi kada ada lagi hukum itu. Nah, kalau tidak ada budak, fa illam yajid fasyamu sahraini mutatabi'aini. Jikalau tidak ada yang kita bebaskan sekarang ini, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Nyatakan adalah, jadi puasanya 2 bulan berturut-turut 60 hari, tambah keadaannya sehari. Jadi berapa itu jumlahnya? 61 hari. Bila pian itu misalnya batal 59 hari dia sudah batal, diulang dari awal, bukan dilanjutkan tetapi diulang dari awal. Jangankan 60 hari dan 30 hari ini kan sudah batal, yalah. Nah, itulah. Jadi ujar Sidin, kalau kita itu batal, ulangi lagi dari awal. Bisa 2 kali menggawinya. Berapa mun 2 kali? 60, 120 hari. 2 kali misalnya kita berhubungan intim di waktu bulan puasa di siang hari, berarti 120 hari kita puasa. Bayar kafaratnya itu ganal bujur. Nah, kalau mengkadanya itu boleh, dia berliwat daripada itu boleh, atau di awal dulu misalnya itu bagus, di awal habis puasa langsung mengqadha, itu boleh hukumnya. Atau kaina boleh. Keadaan itu, tetapi kafaratnya itu dibayar segera, dibayarnya lah. Fa illam yajid fasyamu sahraini mutatabi'aini fa illam yastati as-saumu aw istaddat jahajatuhu ilal jima' fa it'amu sitina miskinan. Seandainya orang itu tidak mampu puasa. Kenapa? Karena dia ini memang orang itu bahasa orang kuat, hendak kayak ini terus, hendak berhubungan terus, kada bisa tertahan. Orang itu ujar kita tuh yang ngalipang disambetakan, kada usah gini kita sambetakan. Artinya orang ini kayak hipersik lah bahasanya tuh, hendak berhubungan terus. Ah, itu orang ini Jasidin kalau kada mampu dia puasa. Orang ini seperti itu, maka Jasidin hendaklah memberi makan kepada 60 orang miskin. Satu orang itu 1 mud. Nah, satu orangnya 1 mud Jasidin. Nah, itulah kita itu bayar kafaratnya. Amunnya kada mampu itu bang, kada mampu itu. Nah, ditunggu dia itu sampai mampu di antara yang lain-lain tadi. Jadi dicoba dulu puasa, habis itu memberi makan 60 orang yang miskin tadi. Nah, itu kafaratnya orang yang dalam keadaan berhubungan intim di siang hari dengan tiada dipaksa dan dia mengetahuinya dan dia dalam keadaan tidak jahil orang tadilah. Habis itu masalah kafarat puasa tadi dan yang boleh dan yang tidak bolehnya. Wa min sunani saumi, dan setengah daripada sunat-sunat puasa al-ghuslu anil janabati qabla al-fajri, yaitu mandi junub atau mandi haidkah. Itu kalau bisa ujar Sidin habis sebelum fajar mandinya. Pian berhubungan kan boleh malam hari, tapi mandinya sebelum sembahyang subuh. Mandinya itu sunat hukumnya. Kalau dia meliwatkan sembahyang subuh bang, misalnya siang mandinya, hukumnya makruh. Meliwatkan sembahyang subuhnya hukumnya haram kalau tanpa ujur. Orang ajan, kita ini kada hendak sembahyang, tapi jurang kan apa kan sembahyang, ulun ini junub lagi jah. Nah, melambat akan sembahyang itu nah haram.
mengeluarkan sampai subuh, sudahlah junub, malam betakan pulang, puasanya salah, sah hukumnya. Jadi kenapa orang itu dihukum akan makruh mandinya itu setelah fajar timbul atau sesudah azan itu makruh? Kenapa? Karena kita mandi itu wajib menyalurkan air ke seluruh tubuh kita, memasukkan ke hidung, masuk ke telinga ini. Takutnya kenapa? Takutnya itu nanti banyu itu termasuk ke dalam hidung, termasuk ke dalam telinga, itu bisa membatalkan puasa kita. Itu maka ulama itu mengatakan makruh. Berarti ada yang mengharamkan mandinya itu apabila sampai fajar timbul. Jadi kalau bisa mandinya sebelum subuh. Jadi bebas kita memasukkan banyu untuk kemana aja. Kan syarat mandi itu itulah mengalirkan air ke seluruh tubuh, ke bawah kuku. Nah, itu banyu harus rasap semuanya ke dalam hidung sampai ke dalam telinga, itu seberataan, lubang pusat seberataan dimasukkan banyu itu. Artinya disampaikan banyu itu. Nah, itu disampaikan banyu itu. Nah, makanya disunatakan kata beliau, kita itu mandinya itu sebelum fajar tiba. Wa kaful lisan aman la yaghnihi, dan sunat juga kita itu artinya menahan lisan daripada sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya kada bermanfaat, ditahan daripada menggibah orang, la ya'nihi, yang tidak bermanfaat. Jadi puasa itulah secara zahirnya kita itu menahan daripada haus minum dan makan. Artinya haus dan lapar kita tahani. Itu orang puasa. Jadi secara syariat kita ini puasanya adalah menahan diri daripada yang membatalkan. Apa yang membatalkan? Makan, minum, memasukkan sesuatu ke dalam lubang telinga, itu secara syariatnya. Itu secara syariatnya itu. Nah, adapun orang yang puasa misalnya yang khusus, orang yang puasa tadi, orang yang khusus itu menahan daripada memandir, membicarakan orang lain, memandang sesuatu. Adalah memandang sesuatu yang bisa merusak akan itu pahala puasa. Karena puasa ini kita kada tahu pahalanya itu nak ada tahu kecuali Allah Ta'ala memberi. Artinya ajar Allah Ta'ala bagi anak Adam itu, baginya itu ada pahala, fadilat yang lain-lain. Tetapi kalau puasa aku Allah Ta'ala yang memberinya itu pahala. Artinya kalau kita puasa ini sering melihat macam-macam, berkurang juga puasanya. Menggibah orang, menyambati orang, nah itu berkurang juga puasanya walaupun kita puasa. Makanya kata Nabi, kam min syaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'i wal atas. Banyak jauh orang puasa itu tapi cuma yang didapatnya tuh lapar dan haus saja. Nah, itu kita puasa itu. Nah, itu. Jadi ada orang itu nang puasanya secara syariat aja menahani haus dan lapar. Ada juga orang itu puasa secara haus tadi. Khas namanya, orang yang khusus, bahwasanya dia itu berpuasa menahan daripada sesuatu yang tidak bermanfaat. Memandir orang kada mau, melihat sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa kada mau. Ada juga orang itu nang puasanya khawasul hawas namanya. Orang yang khusus, sangat khusus orang ini, yaitu hatinya juga puasa. Hatinya puasa. Benar-benar hatinya ini bertakluk kepada Allah Ta'ala. Benar-benar dia mengharapkan daripada Allah Ta'ala aja. Pandangannya kada lepas daripada Allah Ta'ala. Artinya dia itu puasa ini mampu karena ditolongi Allah Ta'ala. Itu aja perasaannya. Dan dia tidak memikirkan di hatinya itu selain daripada musyahadah kepada Allah Ta'ala. Musyahadahnya kada lepas daripada Allah Ta'ala. Arti musyahadah itu ingat bahwasanya dia ini kawal puasa itu dimampukan oleh Allah Ta'ala. Nah, ini orang hawasul hawas namanya. Jadi orang hawasul hawas itu tingkatannya adalah orang arif billah namanya. Orang yang benar-benar arif billah. Apa itu arif billah? Arif billah itu artinya orang yang benar-benar kenal dengan Allah Ta'ala. Orang yang wasil kepada Allah Ta'ala. Orang yang pandangan hatinya itu kada lepas daripada Allah Ta'ala. Daripada gerak dan diamnya itu ingat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini bukan berarti orang itu berdiam di rumah aja kada. Tetapi pandangannya itu kada lepas daripada ibadah. Musyahadah namanya. Musyahadah. Senantiasa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala. Baik pandangannya, pendengarannya, gerak diamnya, ingat dengan Allah Ta'ala. Ini orang makamnya adalah makam musyahadah namanya. Ingatkanlah kalau di dalam ilmu hakikat, kita belajar ilmu hakikat itu belum tentu ma'rifah lah. Orang sering mengatakan inilah, orang yang belajar ilmu ma'rifah itu belum tentu ma'rifat. Ma'rifat di ilmu itu membicarakan aja. Membicarakan ilmu ma'rifat itu ma'rifat di ilmu.
Ma'rifat yang sebenarnya itu manakala kita itu merasa tidak mempunyai lagi apa-apa, itu ma'rifat nantinya. Itu ma'rifat. Dan kema'rifatan itu tidak mesti setiap hari dah. Kema'rifatan itu, cara mencapai ma'rifat itu dengan apa? Cara musyahadah. Dengan cara musyahadah. Arti musyahadah itu senantiasa bertafakur, memikirkan. Kalau di dalam ilmunya artinya suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Memandang yang banyak asalnya daripada Allah Ta'ala. Memandang yang satu asal menimbulkan yang banyak. Itu namanya suhudul kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Namanya orang yang seperti itu namanya tafakur namanya. Bertafakur. Memandang diriku ini hanya banyak yang ada pada diriku ini. Terdiri dari bulu, urat, tulang, sumsum. Sampai hati, sampai ke dalam. Ini seberataan timbul. Adanya aku ini adalah diadakan oleh Allah Ta'ala. Itu namanya suhudul kasrah fil wahdah. Siapa yang menimbulkan? Allah Ta'ala yang satu. Satu sifatnya, satu jatnya, satu af'alnya. Menjadikan diri kita ini sehingga kita jadi. Nah, kita ini kita pandang. Berarti kita ini adalah majhar kenyataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampaklah pada diri kita ini bahwasanya gerak dan diam kita, melihat kita, mendengar kita, semuanya ini diulah oleh Allah Ta'ala. Pandang itu namanya musyahadah namanya. Dinyatakan di hati bahwasanya Allah lah yang menjadikan aku ini bergerak berdiam. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Pandang diri kita ini, aku ni kada mewujud kalau kada diadakan Allah Ta'ala. Aku ni kada bisa bergerak kalau kada digerakkan oleh Allah Ta'ala. La tataharraku jarrah illa biiznillah. Nyatakan di dalam hati Allah, 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 Allah. Artinya Allah Ta'ala lah yang mengadakan aku ini. Allah Ta'ala lah mengadakan gerakku ini. Nah, itu dalam namanya musyahadah namanya. Boleh dinyatakan gitu, boleh juga dipandang. Dipandang gerak dan diam kita, musyahadah namanya. Kita sembahyang tuh. Sama. Sembahyang. Kalau orang mengatakan ini sembahyang syariat, sembahyang hakikat tarikat, sembahyang hakikat, sembahyang ma'rifat, sama sembahyangnya. Yang beda itu apa? Pernyataan kita di dalam hati kita. Kalau orang syariat sembahyangnya ya syariat, sesuai dengan rukunnya. Sesuai dengan rukunnya, sama dengan kita. Syariat namanya. Tarikat seperti apa? Yang kita jalankan itu tarikat namanya. Setiap pekerjaan, bacaan, gerakkah yang tujuannya untuk Allah Ta'ala namanya tarikat namanya. Kita sembahyang tuh Allahu Akbar. Syariat sesuai takbirnya. Tarikatnya mana? Tarikatnya kita mengatakan Allahu Akbar. Hati menghadapkan kepada Allah Ta'ala. Gerakan kita sesuai dengan yang diperintahkan Nabi, itu tarikat namanya. Hakikatnya, semua hakikat seperti apa? Hakikatnya bahwasanya aku menjalankan Allahu Akbar. Hatiku bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Itu pandangannya satu. Hakikatnya kadakawa aku melakukan. Tidak bisa aku melakukan ini kecuali izin Allah Ta'ala. Itu hakikat namanya. Aku tidak bisa mengangkat takbir. Aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa ruku. Aku tidak bisa sujud. Pada hakikatnya semua itu tidak bisa kulakukan kecuali Allah Ta'ala. Hakikat kita sembahyang. Ma'rifat bagaimana? Ma'rifat itu merasa kita ini, seluruh gerak kita ini tidak ada. Itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diliputi artinya diketahui oleh Allah Ta'ala. Merasa Allah Ta'ala itu hadir setiap gerakan kita. Kita tajalli bahwasanya gerak itu bukan gerak kita, tetapi nyata kita melihat dari gerak kita, bacaan kita, ruku kita, sujud kita, tajalli bahwasanya itu bukan punya kita. Nampak kita merasakannya bukan kita yang melakukan. Namanya fana, namanya kita sembahyang. Nah, itu namanya ma'rifat. Kemakrifatan itu apabila seseorang tidak merasa dirinya, itu ma'rifat tuh. Ini kebanyakan duduk di warung mengaku Allah Ta'ala, berhutang pulang. Itu kan ma'rifat ngarannya. Mengaku Allah Ta'ala. Orang itu kan ada pengakuan lagi di dalam dirinya. Itu namanya sembahyang itu mencapai kepada kemakrifatan namanya. Benar-benar mi'raj, as-salatul mi'rajul mu'minin. Benar-benar berhadapan, anta budaka annaka tara fa illam tara fa innahu yara. Seolah-olah dia melihat. Di mana melihat Allah Ta'ala? Di geraknya, di diamnya, di bacaannya. Melihat. Melihat apanya? Allah Ta'alanya kayak yang dilihat? Tidak. Tetapi gerak dan diamnya itu bukti majhar kenyataan daripada adanya zat yang mempunyai sifat dan apal, sehingga dia tenggelam di situ. Nah, itu namanya ma'rifat namanya. Pian duduk seperti ini, duduk syariat. Kita ini duduk syariat. Tetapi kalau pian ini merasa bahwasanya duduk pian ini kada bisa pian lakukan adalah kecuali izin Allah Ta'ala, berarti pian masuk di hakikat. Masuk duduk pian itu di hakikat. Artinya aku ni kada bisa duduk, kada bisa bersuara, kada bisa berpandir, berbaring, sama.
Pian nyatakan seperti itu, aku tidak bisa berbaring, bergerak. Tidak mesti harus di salat. Itu namanya musahadah kita tuh dawam namanya. Menyatakan di dalam hati kita Allah Ta'ala tuh senantiasa hadir. Sifat dan apalnya meliputi akan kita. Nyatakan duduk seperti ini bahwasanya aku tidak bisa duduk kecuali didudukkan oleh Allah Ta'ala. Lalu nanti kita merasakan lezat melihat daripada gerak dan diam kita ini kenyataan daripada majhar, kenyataan bahwasanya Allah Ta'ala itu maujud. Di mana? Di gerak dan diam kita melihat. Artinya di sifat kita, di apal kita. Itu nyata bahwasanya kita ini bergerak dan berdiam, dan adanya kita ini kita lihat itu benar-benar nampak kebesaran Allah Ta'ala. Itu namanya ma'rifat sudah kita. Berzikir sama seberataan. Nah, itu namanya baru kita mencapai ma'rifat namanya. Kalau kita berpandir ini belum ma'rifat lagi. Belum namanya. Nah, jadi orang itu harus mengalami tahapan-tahapan di mana orang itu merasa sampai tajalli namanya. Kalau bahasa kita tuh fanafillah. Kalau bahasanya tuh wusul ilallah, wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu. Nah, puasa itu sama seperti itu. Puasa itu ada yang syariat, ada yang orang itu tarikat, ada yang hakikat, ada yang ma'rifat. Benar-benar kenal dengan puasa itu, benar-benar kenal dengan yang menyuruh puasa itu, benar-benar merasa diliputi waktu dia itu berpuasa tadi, sehingga dalam puasa itu benar-benar dia merasakan ibadah, merasakan lezat dalam berpuasa itu. Kada sedih, kada ada apa-apa. Karena apa? Karena tajalli kebesaran Allah Ta'ala di setiap dia melakukan perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pian ini kan disuruh, misalnya disuruh pembakal, ujar pembakal, antarakan surat ini ke kantor camat. Waktu pian memegang itu surat, itu pembakal itu tajalli terus dengan pian. Kada berani pian singgah ke lain-lain. Kenapa? Tajalli namanya. Rasa diliputi oleh rasa dilihati, rasa diketahui. Ujar sidin jangan singgah-singgah ke lain. Ujar Allah Ta'ala ikam jangan puasa, jangan niatnya ke lain. Berarti hati kita, jiwa kita, zahir kita itu kada bisa lepas. Nah, itu maksudnya lillahi ta'ala itulah. Lillah itu artinya dimiliki kita ini tanpa ada pemilikan, tanpa ada akuan. Itu namanya belajar ilmu ma'rifat seperti itulah pian. Belajar ilmu hakikat, belajar ma'rifat itu bagaimana cara kita itu merasakan, memesrakan, meyakinakan sehingga benar-benar tajalli. Ditajali akan dulu baru dia tajalli. Nah, itu namanya ma'rifat nanti. Panjang perjalanannya itulah belajar itu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Hah? Orang ya. Ya, ada bisa puasa artinya. Puasa itu syaratnya adalah mampu. Islam balik berakal mampu. Bila kada mampu cukup bayar kafarat saja. Kada perlu dikada. Bila puasa garing, hendak mati. Di luar puasa bang kayak itu juga sama. Kayak itu tarusnya tuh. Bila anda puasa mati itu bayar kafarat aja, setengah daripada zakat fitrah setiap harinya. Jar dokter pian kada boleh puasa lagi, ini kada kawa puasa. Mun puasa pian berbahaya dengan diri pian, maka itu kada perlu diqadha. Kada perlu dikada tetapi bayar kafarat saja. Seperti orang yang tuha juga misalnya, kada bisa lagi sidin puasa. Amun aku puasa mati jar sidin. Nah, itu bayar kafarat aja itu. Kada apa-apa. Bayar kafarat aja lagi, kada apa-apa. Nggih. Paham? Ya. Kecuali sembuh kena, munnya sembuh lalu dia coba puasa yang akan datang. Nah, kau aja puasa ajarnya. Nah, itu baru dia itu puasa normal. Tapi sudah dipunis kada bisa puasa, itu bayar kafarat aja lagi. Beda dengan orang sakit kepala, sok ampe, kau aja puasa pulang, itu kada boleh itu. Itu bayar bayar qadaan itu, mengqada itu. Beda lah hukumnya lah. Ya, ada lagi? Ya, siap. Iya kan? Iya. Di dalam musahadah, kita musahadah itu ada zat, ada sifat, ada af'al namanya. Kita memusahadahkan pada diri kita. Artinya supaya kita kadang mengakui ada punya zat, ada sifat, ada af'al. Ini jalurnya ada dua, ada namanya jalur tauhid, ada namanya jalur Nur Muhammad namanya. Mohon di sini belum bicarakan lah. Cuma kita tuh seperti ini memisrakannya. Ini adalah af'al namanya. Af'al itu bergerak kita nih af'al namanya. Af'al itu kalau bahasa Arab adalah perbuatan. Af'al ini adanya perbuatan namanya. Perbuatan namanya. Yaitu af'al kita ini perbuatan.
Ini nah bergerak berdiam ini apa namanya? Sifat tuh yang mana? Yang menggerakkan ini nah, sifat namanya. Artinya kadada kalau kada kudrat iradat ilmu, kada bisa menggerakkan ke bawah. Ulun ini anda menggerakkan ke bawah tentu ada ilmu ulun. Itu namanya ilmu kita. Nah ilmunya itu nah, ada hendak menggerakkan. Jadi apal ini tidak ada kecuali ada sifat. Artinya apal tidak timbul kecuali ada sifat. Apal dan sifat ini kada timbul kecuali ada zat. Menjatnya kada ada, ini zat namanya nah. Ini zatnya. Nang bergeraknya apal. Bila zat itu bergerak apal. Bila yang menggerakkan berarti sifat. Artinya apal ini tidak ada, sifat ini tidak ada kalau zatnya ini kada ada. Ini zatnya ulun ini nah. Zat di zat ulun ini kada bisa terpisah sifat apal dan zat. Kada bisa terpisah. Zat sifat asma apal. Asmanya misalnya dia mulia tuh asma lah, namanya asma. Tapi di sifat aja dihancurkan di 3 aja. Di sifat aja kada usah sampai ke asma. Karena asma itu timbulnya dari sifat kena. Orang itu mulia, itu asmanya adalah Al-Karim nanti. Orang situ pemarah, Al-Jabbar nanti itu sifatnya. Nah, dia belajar ilmu tauhid. Jadi sifat asma dan zat itu kada ada kalau kada ada roh. Kita pun kada ada roh, kada bisa bergerak, kada bisa melihat. Habis sifat kita, zat kita pun habis dia sifat. Roh itu kada ada kalau kada ada kada dijadikan oleh Allah Taala. Berarti kita ini bergerak ini adalah majhar daripada roh kita, kenyataan daripada roh kita. Zat kita ini adalah majhar kenyataan daripada roh kita. Gerak kita adalah majhar daripada roh kita. Sifat kita, afal kita, zat kita ini adalah kenyataan. Kalau beda kada mengerti majharnya. Kenyataan itu membukti adanya roh. Bergerak nih. Sedangkan roh itu tidak ada kalau kada dijadikan oleh Allah Taala. Berarti kita bergerak berdiam ini adalah majhar kenyataan afalnya Allah Ta'ala. Kenyataan sifat Allah Ta'ala. Kenyataan daripada zat yang wajib wujud yang mengadakan kita. Pandang aja diri kita itu di mana letaknya, meliputi diri kita. Zat sifat asma afal itu meliputi akan diri kita. Artinya bukan afal kita, bukan sifat kita, bukan zat kita. Tetapi seluruh yang ada pada diri kita ini adalah kenyataan daripada majhar sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Pandang itu, rasakan itu, yakin akan itu, zikirakan di dalam hati, nyatakan Allah, 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 Allah. Allah lah yang mawujud, Allah lah yang ada, Allah lah yang mempunyai sifat, Allah lah yang mempunyai apal, Allah lah yang mengadakan aku. Nyatakan, 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 nanti pian akan terjeli namanya. Pian itu kadang merasa diri pian lagi, tapi biar melihat diri pian itu melihat kebesaran Allah Ta'ala pada gerak pian. Misalnya ulun ni menyatakan diri ulun ni bapak ulun, abah ulun, mirip sebijian bapak ulun. Atau ulun ni artis, ulun nyatakan bahwasanya ulun ni adalah Rhoma Irama. Ulun nyatakan, jahirnya ulun nyatakan sama gerak ulun, diam ulun, menyanyi ulun, samakan dengan Rhoma Irama. Itu batin kita menyatakan bahwasanya aku ini adalah Rhoma Irama. Lalu kita lihat pian para sepian ni kada diri pian lagi, tetapi Rhoma Irama. Jurang ngaran nikam Udin kadanya. Aku Rhoma Irama. Karena dia merasa bahwasanya seluruh dirinya ni jadi Rhoma Irama. Nah, itu namanya ma'rifah, namanya orang itu. Bila orang itu timbul, tinggalam sifatnya, afalnya dan zatnya, kada dalam merasa lagi, namanya fana, namanya orang itu. Nah, itu namanya jajab, namanya lah. Jajab atau wasil ilallah, namanya wasil. Apabila dia memandang dirinya, kada merasa dirinya lagi. Makanya orang bahari itu rakamnya adalah rakamnya mim ha mim dal. Itu menyatakan bahwasanya dirinya ini adalah Muhammad. Muhammad ini kenyataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Muhammad ini kada mawujud kecuali diadakan oleh Allah Taala. Berarti Muhammad ini pana pada Allah Subhanahu wa taala. Zat sifat asma afal. Seberataan zatnya, sifatnya, afal daripada Muhammad ini kada mawujud. Seberataan itu yang mengadakan itu Allah Subhanahu wa taala. Pandang, panakkan diri kita pada tadi afal dan sifatnya Allah Taala. Jadi musyahadah itu ada tingkatan-tingkatannya lah. Dan kita ini kalau belajar itu, pian anak 4 belajar itu malam Kamis lah. Malam Kamis di Nangabulik, di pasar. Ulun belajar setiap malam Kamis habis Isya di pasar. Itu belajar. Atau pian 4 pengajian di Masjid Raudhatul Jannah setiap malam Selasa. Setiap malam Selasa habis maghrib kayak ini. Nah, itu ulun membahas itu khusus. Membahas ilmu itulah. Mudah-mudahan ada lagi kira-kira itulah yang ya boleh. Iya.
Yang pertama berbunyi di hati itu kita nyatakan dulu berbunyi. Kada mungkin kada kita nyatakan. Kita nyatakan dulu Allah 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 itu kita nyatakan dulu. Nanti setelah dia itu nyata, kita kada membunyikan lagi. Kada membunyikan lagi. Makanya ulun bahas ini kan dalam kena mun pian ulun jelaskan ini bisa landung kita isa. Nah, orang itu ketuhukan benyanyi, nyanyi. Kinainya kada benyanyi, timbul benyanyi di dalam hatinya. Itu namanya mesra zikir kita tadi. Apabila mesra zikir kita itu kada perlu kita menyanyiakan. Ulun tuh misalnya memberi pian ni pakaian. Pian tahu pakaian pian tu sebijian adalah punya ulun. Pian pakai, kada perlu pian menyatakan pakaian ini adalah punya ulun. Yang pian sentuh itu. Pian bila menjapai pakaian itu, jahir ulun pada pian. Itu namanya mesra sudah. Pian kenal sudah dengan ulun. Nah, kayak itu juga dengan zikir tadi. Apabila kita zikir itu kuat Allah, 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 nanti dada kita ini akan berbunyi dia. Itu namanya membuktikan zikir itu terbuka pintu zikir namanya. Lalu bunyi Allah, Allah, Allah. Kita dengarkan, kada perlu lagi kita berzikir. Kalau zikir kita itu mengganggu kita. Nah, ini tahapannya panjang lah. Tapi inilah caranya untuk ma'rifah itu. Ini namanya tarikat namanya. Orang yang mengerjakan namanya salikin namanya. Nah, berdiam berbunyinya Allah 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 Allah. Pian kalau mengganggu ini daripada zikir di dalam, pian berdiam. Dia ini berbunyi kena. Seluruh tubuh kita ini berbunyi. Seluruhnya mengalir seluruh tiba. Itu terbuka ada sir sempian. Namanya mesra kita itu dengan zikir. Mesra. Bila pian pandang nanti terbuka berbunyi. Dan pian itu bisa dibukakan nanti sifat samanya Allah Ta'ala. Karena kita lebur di dalam sifatnya, di dalam asmanya, di dalam zatnya. Berarti kita tuh termasuk bukan mempunyai sifat lagi. Maka sifat sama Allah Ta'ala itu apabila terbuka dengan kita, jangankan yang di dalam diri kita, yang di luar diri kita, di sekeliling kita, kita mendengar nanti berzikir. Jangan pian mengakuni dari mana itu. Karena kita tidak punya apa-apa lagi di waktu itu, waktu terbukanya itu. Di awalnya pian itu harus menzikir kuat. Allah, 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 Allah. Nyatakan. Itu namanya menyatakan. Belum panah lagi. Musahadah, belum lagi makam sahadah. Musahadah itu menyaksikan dulu. Menyaksikan dari apal kita. Dari sifat kita. Kita saksikan bahwasanya ini adalah mempunyai Allah Ta'ala. Baru pian itu dirasakan kada mempunyai apa. Masuk pian itu di dalam makam sahadah namanya. Benar-benar menyaksikan. Menyaksikan namanya. Nah, menyaksikan itu artinya kita tidak mempunyai apa lagi, tidak mempunyai sifat lagi, mempunyai zat. Dialah yang berzikir, dialah yang memandang, dialah yang melihat, dialah yang bergerak, dialah semuanya. Bang, sudah. Itu namanya kita tuh pana filah namanya. Setiap orang yang pana pasti bakal. Ingatkan bila pana itu pian. Namanya pana itu seluruh sifat kita kada ada. Afal kita kada ada. Makanya kita bisa mendengar zikir. Karena sifat sama Allah Ta'ala itu yang berbunyi dan tidak berbunyi didengar oleh Allah Ta'ala. Yang jauh, yang dekat dilihat oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau kita terbuka namanya sir, terbuka sir kita itu, kita bisa melihat sesuatu yang jauh. Kenapa? Bukan kita yang melihat. Begitu juga sesuatu yang berbunyi di awak kita ini, zikirnya itu, bukan kita yang mendengar. Dengan telinga kita mendengar itu sudah ada lagi pian. Tapi meliputi pendengaran itu seluruh kita ini. Artinya bila kita pandang itu berzikirnya. Mendengar kita berzikir. Walaupun kada berbunyi. Itu nama terbuka sifat. Dengarnya dengan telinga kita lah kada. Pian menjejak rumput tuh. Bila menjejak rumput tuh kesakitan pian mendengar. Itu pian mesra namanya dengan sifat Allah Ta'ala namanya. Nah, ini belajar khusus inilah. Kada bisa ulun narangkannya ulun. Bila pian anak umpat ulun itu tengah malam pian. Tengah malam umpat ulun di TikTok nih nah. Jam 10 malam. Jam 10 malam khusus ulun bahas itu kebanyakannya di TikTok ini. Kalau ulun 10 malam itu bisa sampai jam 2, jam 1 ulun membahas itu karena orang bertanya itu banyak. Nah, jadi ulun kada bisa menjelaskan yang gamblang benar karena ini Isa sudah ya, dari wali Isa lah. Nah, kita sambung ya adalah. Nah, itu caranya berzikir lah. Jadi maksud ulun tadi itulah namanya ma'rifat namanya. Ma'rifat. Kalau ilmunya saja itu belum ma'rifat. Pian merasakan namanya jajab namanya nanti itu. Jajab itu kita kada sadar dalam keadaan tidak sadar lagi mempunyai diri kita. Itu benar-benar pian melihat sesuatu ini walaupun diri pian dipotong di waktu itu pian kada merasa. Saking lezatnya itu. Saking lezatnya di waktu kita terbuka pintu ma'rifat itu. Pintu ma'rifat itu seperti orang dituruni Lailatul Qadar lah bahasanya itu. Bahasanya itu kalau bahasanya tetapi tidak bisa dibahasakan. Pandangan pian itu buruk, kebaikan, semuanya itu tajali yang punya, bukan orang yang memperbuat. Tapi perbuatannya lah yang tajali.
Kada ada pian memandang itu, oh berbuat ini, oh, kenapa? Itu masih pian. Sama orang belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat nih. Kalau dia belajar ilmu ma'rifat, hakikat, dihina orang tu nah, masih sedih atau masih mengeluh, belajar ilmu ketuhanan tapi masih mengeluh aja. Nah, itu belum ma'rifat lagi. Ma'rifat di ilmu aja. Orang yang ahli ma'rifat ini kada ada mengeluhnya. Karena apa? Karena tajalli yang punya itu. Kada adanya. Karena diliputi sifat Allah Ta'ala Maha tahu dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu namanya ma'rifat yang sebenarnya itu. Nah, itu ma'rifat yang sebenarnya nanti panjang ulun kisahkanlah. Ma'rifat itu ada sebelum tajalli, ada sesudah usul, ada sebelum usul dan ada waktu usul. Waktu panah maksudnya. Sebelum panah, sesudah panah dan waktu panah. Itu kema'rifahan. Nah, itu kema'rifahan itu seperti itu. Tapi kita belajarnya tuh secara apa namanya? Iya itu. Orang ma'rifat itu kada bisa lah, kada mempunyai wiritan. Namanya salik orang itu, mempunyai wiritan dan di bawah bimbingan guru. Kalau kita belajar aja itu ada lagi. Belajar aja. Itu sudah ma'rifat pian aja, kada ma'rifat di ilmu. Ma'rifat itu benar-benar tidak ada merasakan dan itu waktunya sebentar. Waktunya bisa lama, bisa sebentar. Makanya orang ada berkhalwat, berzikir siang dan malam, berkhalwat untuk mendapatkan apa? Itu yang didapatkan futuhat namanya. Terbuka pintu ma'rifah namanya. Wallah alam lah. Sampai di sini aja dulu nah. Landung kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita seberatan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Mudah-mudahan segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin. Biridaillahi ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana waghfir lana ma madaya wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana waghfir lana ma madaya wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa bali magasidana waghfir lana ma madaya wasi'al garami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ampun, maaf, minta ridha, minta halal seberatan.